Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merubah metode saya menyampaikan, mendiskusikan urusan Syiah dengan sistem yang lebih tepat sasaran. Karena sistem-sistem yang klasik yang biasa disampaikan, dibawakan oleh ustadz-ustadz, kelihatannya sudah basi. Kenapa? Karena Syiah itu adalah kaum yang buht. Apa artinya buht? Buhtan. Mereka itu sangat menekuni ketipuan dan kebohongan. Buht itu adalah orang yang menekuni buhtan. Buhtan itu bohong, kebohongan. Mandor-mandor Syiah, pendeta-pendeta, pendiri-pendirinya Syiah yang awal tahun yang pertama menciptakan buku-buku Syiah itu, waktu merancang ini agama. Iya, merancang agama. Ini agama adalah buatan manusia, bukan agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu sudah jelas. Itu mereka membawa riwayat-riwayat, ribuan riwayat-riwayat. Kalau tidak salah di dalam 8 buku Syiah itu yang utama. Pertama buku-buku tahun 300-320-an itu, Al-Kulaini, At-Tabras, At-Tusi dan As-Saduq. Itu Kulain, Al-Kafi, Man la yahdurul faqih al-istibsar tahdhib al-ahkam, itu tahun 300-an. Terus tahun di atas tahun 900, 1000 Hijriah, 1100 Hijriah itu Al-Majlisi Bihar al-Anwar, Al-Mustadrak, Mustadrak al-Wasail itu. Terus Wasail al-Syiah. Itu 8 buku utama mereka. Semua riwayat-riwayat yang dirancang Syiah itu dalam 8 buku itu. Yang awal-awal tahun 300-an dan yang setelah itu yang tahun 900 sampai 1100. Sampai akhir-akhir 1300 tetap misalnya mereka mesti merancang. Maka ini suatu orang Syiah muhtadi yang dapat hidayah, dia mengatakan bahwa agama Syiah ini agama update. Jadinya setiap Ahlus Sunnah memojokkan mereka dengan hal-hal yang mereka tidak dapat riwayatnya di buku-buku mereka. Mereka melakukan update, akan rancang lagi riwayah-riwayah baru untuk melawan pendapat-pendapat dan serangan-serangan dari Ahlus Sunnah, dari muslimin. Dalam riwayat-riwayat puluhan ribu itu yang dirancang Syiah, ya akhwani, terdapat antara riwayah dan riwayah kontradiksi. Suatu riwayah ada lawannya yang akan merontokkan riwayat yang sebelumnya. Kata Allah, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Agama Quran yang bukan dari Allah akan terdapat banyak kontradiksinya dan kefasadnya. Ini contoh. Syiah mengklaim bahwa imam-imam mereka itu maksum, tidak bersalah, tidak berdosa, mengetahui ilmu ma yakun wa ilmu ma kan wa ilmu ma yakun wa ma kan wal kain. Jadi mereka mengetahui ilmu ghaib. Itu sebetulnya jeblosan. Sebetulnya orang mengklaim seperti itu
buntutnya banyak. Kenapa? Dan Syiah mengklaim juga bahwa imam-imam mereka itu tahu kapan mereka akan mati. Dan mereka hanya dapat mati sesuai dengan keputusan mereka sendiri. Kalau dia mau mati, dia mati. Kalau dia tidak mau mati, tidak mau mati. Ini klaim seperti itu mewajibkan bahwa a'imah-a'imah seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain radhiyallahu anhum itu semuanya matinya itu mati bunuh diri. Ali bin Abi Thalib tahu bahwa Abdurrahman bin Muljim akan membunuh dia dalam waktu yang tepat, dalam saat yang tepat. Bagaimana dia akan membunuhnya, tapi dia tidak melindungi dirinya. Itu bunuh diri. Jadinya kejadian itu merontokkan klaim Syiah bahwa Imamiyah itu mengetahui ilmu ghaib. Al-Hasan diracuni, Husain dihabisin dia sama keluarganya semuanya di Karbala. Mengetahui ilmu ghaib dan mereka menentukan kapan dia mati dan cara matinya, dan kalau dia mau mati dia akan mati, kalau tidak mau mati dia menentukan. Jadinya ada bab di Kulaini, saya tidak perlu membuka-buka bab-bab itu, silakan carilah di Al-Kulaini. Ilmu ma yakan wa ilmu ma yakun, itu imam-imam itu mengetahui itu. Dan mereka tahu kapan mereka akan mati, dan kematian itu adalah di tangannya mereka. Kalau dia mau mati, dia mati. Kalau dia tidak mau mati, dia tidak akan mati. Ali bin Abi Thalib meninggal dibunuh. Hasan dan lainnya banyak siapa namanya, Musa al-Kadhim di penjara, Harun al-Rashid sampai mati. Siapa namanya lagi ya imam-imam di luar Imam Tana Asyar seperti Zaid bin Ali, Muhammad bin Abdullah bin Hasan an-Nafs az-Zakiyah, itu semuanya mati terbunuh. Ibrahim bin Muhammad, Ibrahim bin Abdullah bin Hasan saudaranya itu waktu mereka melawan Abu Ja'far al-Mansur al-Abbasi. Nah, itu kontradiksi. Untuk menutupi kontradiksi seperti itu, Syiah punya dua senjata. Sudah dirancang nih. Taqiyah dan al-bada'. Taqiyah dan al-bada'. Ini na'udzubillah, banyaknya cerita-cerita yang ditutupi, yang di cover, yang di slip, taruh di bawah karpet, di bawah taqiyah dan bada'. Apa itu artinya bada', ya Syiah? Tahu apa enggak you? Saya kira you awam Syiah tidak tahu artinya bada' itu apa. Bada' itu artinya Allah telah menentukan sesuatu, terus dia berubah pikiran. Kalau taqiyah you tahu. Anda tahu kan taqiyah kan? Menutup, mengucapkan apa yang tidak di dalam hati, berbohong, khida', makar, itu taqiyah. Kulaini mengeluarkan, dan di buku Al-Kafi itu ada lebih dari 17 riwayah tentang taqiyah. Dan Al-Kitman itu menahan sesuatu. Katama itu menutupi. Ya sama dengan taqiyah dan berbohong, hampir samalah. Itu babnya itu, riwayatnya itu ada puluhan hadis riwayat. Syiah kejeblos. Maka ini taqiyah dan bada' ini dibuat untuk menutupi. Kenapa? Karena imam itu, salah satu ya imam-imam ini diklaim mengetahui ilmu gaib. Dia akan menyebut sesuatu, akan kejadian yang akan terjadi, umpamanya tahun bulan sekian, hari sekian, 10 hari lagi, atau let's say 2 minggu lagi lah akan terjadi sesuatu. Jika kejadian itu terjadi, si imam ini akan ngoceh. Lihat, saya kan sudah bilang bahwa saya mengetahui ilmu gaib. Maka itu kejadian itu membuktikan bahwa kita ini a'immah Ahlul Bait ini mengetahui ilmu gaib. Jika kejadian itu tidak terjadi, ini lucunya nih ya Syiah.
Al-Bada diturunkan, diluncurkan Al-Bada itu. Oh, imam sudah mengetahui bahwa itu akan terjadi, tetapi Allah berubah pikiran. Jadi imam ini tetap dia tahu bahwa ini ilmu ghaib ini terjadi, tapi Allah yang berubah. Berarti imam ini lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak bisa pegang omongannya. Itu al-bada. Taqiyah lagi. Ja'far Shadiq mengeluarkan fatwa satu masalah, 3 fatwa. 3 fatwa. Kadang-kadang 4 fatwa. Diprotes. Ya Imamuna ente mengeluarkan fatwa tahun sekarang ini yang saya tanya waktu itu saat dia berada dengan Imam Ja'far Shadiq ini mengeluarkan fatwa. Tahun yang lalu jawaban Anda lain. Tahun sebelumnya juga fatwanya Anda lain. Mana yang benar ya Imam? Ini klaimnya ini Ja'far Shadiq ya. Ja'far Shadiq, ya Allah, itu Ja'far Shadiq itu terzalimi dan al-Baqir, dan itu dengan kebohongan-kebohongan al-qaum al-buht ini, ahli al-buhtan. Ja'far Shadiq mengatakan bahwa oh itu taqiyah. Yang setahun yang lalu yang saya keluarkan fatwa itu taqiyah. Mana yang kita boleh pegang ya Imam? Yang terakhir. Dalam riwayat-riwayat at-taqiyah itu ada orang-orang yang ada, saya juga tidak perlu saya buka itu cerita apa itu riwayat-riwayat itu, Anda cari sendirilah. Bab at-taqiyah di Al-Kulaini, di Kitabul Hujjah namanya. Kitabul Hujjah. Kitab al-usul di Kulaini, Kitab al-Hujjah namanya. Yuk buka, cari at-taqiyah dan kitman dan bada. Ini arkan-arkan agama Syiah ini. Ada orang-orang yang mengatakan wah ini saya tanya dia, saya tidak tahu, saya jadi bingung. Saya ada niat untuk memegang itu fatwa, ternyata fatwanya itu berlompat-lompat dan dianggap taqiyah, saya tidak tahu mana yang saya pegang. Ada yang mengatakan begitu, maka mereka meninggalkan Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini Ja'far Shadiq jadi terhina dengan riwayat-riwayat yang palsu puluhan ribu seperti ini. Makanya mereka Syiah bilang kita tidak punya sahih. Tapi mereka mengikuti ini riwayat-riwayat, dan agama mereka itu dari riwayat-riwayat ini, dan ketua mandor-mandor mereka itu As-Saduq, Al-Kulaini, Al-Mufid itu semuanya mengecap ini riwayat-riwayat itu musallam, sesuatu yang sudah mutlak, yang sudah mutawatir, ditawaturkan, disebut-sebut terus, dicetak ribuan buku seperti itu. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang pas, diupdate, diganti-ganti untuk mengikuti serangan melawan serangan-serangan dari umat Islam. Jadi dengan bada dan taqiyah terjadi semua itu kebohongan-kebohongan itu, dan tentang ilmu pengetahuan imam tentang ilmu ghaib dengan al-bada, ditutupi dengan bada. Allah merubah pikiran at-taqiyah dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Satu lagi masalah fatwa ini, kita pertanyakan juga. Salah satu riwayat di Al-Kafi di bab at-taqiyah mengatakan bahwa kita mau ambil dari mana kalau ini Anda tidak ada sesuatu orang Syiah yang berada jauh dari Madinah, umpamanya di Khurasan atau di Iran atau di mana, terusnya dia menerima ini fatwa-fatwa ini 3, dan dia belum tahu mana yang benar. Jawabannya Imam As-Shadiq juga dalam riwayat taqiyah itu, bahwa nanti mereka boleh tanya wakil-wakil kita di sana, mujtahidin, orang-orang yang akan ulama-ulama Syiah, yang dia akan menentukan mana yang benar. Muncul pertanyaan lagi. Saya udah bilang kalau tidak agama Allah ini pasti ada kekurangan dan kontradiksi dan sampah-sampah yang terkumpul. Pertanyaan akan muncul lagi. Ini orang tidak tahu mana yang dia ikutin kan? Kembali kepada ulama. Kalau ulamanya ada 3 atau 4 atau 5,
Satu membenarkan satu fatwa, dua imam atau mu'alim membenarkan fatwa kedua, yang ketiga membenarkan fatwa ketiga. Tetap itu kembali ke kotak nol bahwa ini fatwa tiga ini tidak ketahuan yang secara eksplisit dan qata' dan benar mana yang tidak taqiyah. Karena tiga imam membenarkan tiga fatwa dari Ja'far As-Shadiq, tetap tiga-tiganya menjadi mubham, menjadi majhul, tidak ketahuan. Tetap apa namanya itu orang bingung. Jadi taqiyah itu jadi bumerang bagi mereka. Karena setiap mereka mengatakan sesuatu, mengeluarkan suatu ajaran-ajaran dan sebagainya, keserang dengan cara taqiyah. Nah, hari ini saya akan mempertanyakan Syiah. Saya sudah tidak akan masalah imamiyah, masalah taqiyah, masalah arkanul iman dan imam tahu ilmu ghaib itu semua Syiah sudah menyiapkan sesuatu kuda-kuda untuk membela itu, dan dengan apa? Dengan mengambil buku-buku dari ahli sunnah di dalam perkembangan agama Islam ini. Banyak ribuan orang kadzabin, dajjalin menciptakan hadis-hadis yang palsu. Ada ribuan hadis-hadis yang tidak sahih, palsu. Syiah membongkar itu, mencari-cari di mana yang atas nama ulama-ulama kita yang jahabithah, yang ternama, di situ dipelintirkan. Saya lihat beberapa video-video yang jawaban-jawaban Syiah tentang menggunakan mereka Mustadrak as-Sahihain, menggunakan buku nubuat dari Ibnu Taimiyah. Itu mereka pelintirkan untuk mengelabui orang-orang yang bodoh, orang-orang awam yang tidak tahu. Makanya ini agama ini sebetulnya sasarannya orang bodoh-bodoh. Orang pintar-pintar mana terima dia riwayah yang konteksnya itu tidak mutun dari hadis yang tidak benar, yang dicurigakan, yang tidak masuk akal. Itu dari awalnya sebelum kita tahu sanadnya, rawinya itu kita sudah batalkan, itu dari rontokkan. Tapi Syiah ini tujuannya orang-orang yang bodoh, maka mereka make Mustadrak as-Sahihain itu Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali itu dia menurut a'immah ini ya, menurut imam-imam ulama Ahluddin seperti Al-Albani, Al-Huwaini. Imam Ghazali itu di bukunya Ihya Ulumuddin, kalau ada 3.000 hadis, 2.000 dari hadis itu adalah hadis maudhu', palsu. Saya sudah baca itu buku. Ihya Ulumuddin. Di bawahnya Al-Hawashi itu penjelasan, ini hadis adalah benar atau sahih, ini hadis adalah palsu atau maudhu' atau dhaif atau munkar. Yang seperti hasyawat seperti hadis dhaif dan munkar itu adalah ribuan. Buka kitab Ihya Ulumuddin, lihat di hasyawat itu. Kan buku-buku itu ada muhaqqiqin, ada orang-orang yang melakukan murajaah tentang buku-buku itu. Di mana namanya kalau orang menulis buku itu. Mana yang benar, gramarnya kayak apa, sumber-sumbernya. Ini di Ihya Ulumuddin itu di bawah ada ribuan, semuanya dikatakan bahwa itu hadis maudhu'. Mereka Syiah menggunakan buku-buku seperti itu untuk mengelabui, membela agamanya mereka. Di depan orang-orang yang bodoh-bodoh, mereka ketakutan kehilangan pengikut-pengikut. Dan mereka terus terang aja sedang kehilangan pengikut-pengikut di seluruh dunia sekarang dengan gencarnya ahli sunnah membongkar kebohongan-kebohongan mereka. Hari ini kita akan bicara tentang, ini mencakup beberapa hal tentang penafsiran Syiah yang miring tentang pada kitab Allah, Al-Quran.
seperti tafsir Al-Qummi. Itu tafsir Al-Qummi, Ali bin Ibrahim Al-Qummi, itu yang gurunya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, itu paling dihargai, Pak, tafsir yang paling mu'tabar. Nama mu'tabar itu yang paling berharga, yang paling terpercaya, itu tafsir itu. Isinya semuanya, bukan semuanya ya, cuma banyak melintirkan asbab nuzulnya. Makanya kalau kita ngomong sama Syiah tentang ayat, wah itu asbab nuzulnya apa? Mereka mau kembali kepada tafsir yang miring ini. Tapi mereka tidak mengambil artinya ayat itu yang secara eksplisit dan jelas. Ayat muhkam. Mereka carinya mutasyabih, supaya nanti mutasyabih dipelintirkan dan atau mengikuti takwil-takwil yang miring ini untuk berdebat. Karena di kepala mereka ini udah ada takwil-takwil yang miring-miring, maka kita susah untuk bicara sama Syiah. Mereka akan lari kiri kanan, akan mengelabui dan menghilangkan pokok utama diskusi. Jadinya mereka tidak subjektif. Ini apa yang saya sampaikan akan mengandung tafsir Al-Qummi juga. Oke. Saat ini berkaitan dengan tuduhan Syiah ya terhadap Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kalau saya bilang radhiyallahu anha wa ardhaha, grup Muhammad Syirazi Syiah itu marah. Gak boleh ente membuntuti nama Aisyah dengan radhiyallahu anha. Mereka marah dan mereka akan keluar dari perdebatan atau dari conference, kalau kita sebut itu, dari benci dengkinya mereka terhadap Aisyah. Mereka mengikuti Yahudi yang membenci dan menuduh Maryam radhiyallahu anha alaihissalam. Ini saat turunnya ayat di surat An-Nur ya, ayat al-ifk. Innal ladzina ja'u bil ifk usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likullin min umri'in minhum maktasaba min al-itsm wal ladzi tawalla kibarahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Sampai ayat ayat nomor 10. Sebetulnya ini ayat untuk membebaskan, membersihkan nama Aisyah dari tindakan fahisyah. Ini ayat turunnya untuk itu. Kita lihat tafsirnya. Ini ujung-ujungnya saya akan mempertanyakan Syiah. Apa pembelaannya Anda tentang kejeblosan yang jurang ini, yang seperti jurang ini? Rawa Syiah fi sabab nuzul hadhihi al-ayah 'adadan min ar-riwayat al-musnadah ila 'adad min a'immatihim. Riwayat ini tafsir ini ayat di Syiah imam mereka seperti Al-Qummi, Abi Abdullah, Ja'far As-Sadiq, sanadnya dari Al-Qummi dan Abi Abdullah, Ja'far As-Sadiq. Jadi riwayat musallam, riwayat sah yang harus kalau sah ya berarti harus diterima keabsahannya. Tafsirnya begini riwayatnya ini. Lamma mata Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi hazina alaihi huznan syadidan. Saat meninggalnya anaknya Nabi Muhammad Ibrahim, Allah yarhamu alaihi salam, Ibrahim dari anaknya Maria Al-Qibtiyah. Maria itu adalah istrinya Rasulullah yang diberi oleh yang dihadiahkan dari Mesir, itu dari hakim Mesir. Nama hakim Mesir Al-Muqawqas namanya kalau nggak salah. Rasulullah sangat menimpa dia kesedihan yang luar biasa.
Menurut Syiah ini, faqalat Aisyah. Aisyah berkata, apa yang membuat Anda sedih, ya Rasulullah? Apa yang membuat Anda sedih? Fama huwa illa ibn Jarih. Fama huwa illa ibn Jarih. Ini Aisyah dituduh, dia menuduh Maria bahwa anaknya itu bukan anaknya dia, tapi anaknya Ibn Jarih. Namanya Jarih. Jarih itu adalah sepupu Maria yang tinggal di Madinah saat itu. Maria mengatakan bahwa ini sepupunya anaknya Ibn Jarih. Rasulullah marah dia. Makanya dia mengirim Ali bin Abi Thalib untuk membunuh ini, Jarih ini. Makanya Ali bin Abi Thalib sampai ke rumahnya Jarih di satu kebun, dia gebrak itu pintu, Jarih datang welcoming dia. Fawadhaba Ali alaihi salam ala al-ha'it wa nazala ila al-bussan wa atba'ahu. Lari itu Ibn Jarih, lari si Jarih ini dari Ali bin Abi Thalib karena dia takut. Dia naik ke atas pohon kelapa, pohon kurma. Lalu kelihatan dia punya kemaluan. Nih riwayat Syiah. Kemaluannya dia ketahuan. Ternyata dia tidak punya dakar, tidak punya burung. Jadi dia tidak punya burung. Makanya tuduhan Aisyah kebongkar bahwa dia menuduh Maria bahwa, saya coba itu masukkan riwayatnya itu. Ini riwayatnya. Qala ma bal thabata faqala walladhi ba'athaka bil haqq ma lahu min malir rijal. Dia tidak punya burung. Subhanallah. Maka ya Syiah, ini Aisyah, dia itu melakukan tindakan yang menuduh salah satu istri Rasulullah berzina. Ada ayat di surat An-Nur. Innal ladzina yarmuna al-muhsinat al-ghafilat al-mu'minat. Al-muhsinat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ini orang yang menuduh muslimah, mukminah, ghafilah, lahum adzabun 'adzim fid dunya wal akhirah, harus ditindak. Tindakannya itu berupa jald. Tindakannya di surat An-Nur juga. Fajliduhum az-zani waz-zani la yankihu illa zaniyah والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. Tadi saya akan ambil terjemahannya bahasa Indonesia dulu. Innal ladzina yarmunal muhsinat. Terjemahan ini arti yang benar ya, artinya Ibnu Katsir, artinya Dzul Jalalain, Tabarinya kita ya, bukan Rustum Tabari. Syiah kan jago make nama-nama, menggunakan nama-nama yang mirip dengan nama-nama ahli sunnah. Lepas itu mereka mengklaim bahwa ini hadits ahli sunnah karena kesamaan nama. Itu salah satu triknya mereka. Coba saya lihat terjemahannya bahasa Indonesia. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah, lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar di dunia dan akhirat, azab yang besar pada hari ketika
lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Bayangin, Syiah. Orang yang menuduh mukminat, ghafilat, muhsanat, itu adabnya luar biasa di dunia dan di akhirat. Berarti ini kan jatuh atas tindakannya, atas Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia akan harus ditindak oleh Rasulullah. Betul apa enggak? Ada riwayat-riwayat juga yang mengatakan bahwa Aisyah dan Hafsah ngadu ke Umar bin Khattab, dan Hafsah kepada bapaknya Umar bin Khattab, Aisyah kepada bapaknya Abu Bakar Siddiq, bahwa Rasulullah itu sangat cinta sama Maria, kita di cintanya dia berlebihan dan sebagainya. Datang Abu Bakar dan Utsman, mereka menuduh Maria ini mendatangi Jarih, sepupunya. Dan Abu Bakar dan Umar menuduh juga ini Maria, bahwa Maria berzina dengan Jariyah. Lihat bagaimana mereka mengucilkan ini. Ini namanya kegangguan terhadap Rasulullah. Tapi intinya bukan di sini. Intinya adalah, kalau umpamanya ini kejadian, ya, ini mutawatir ya. Ini yang mengesahkan ini adalah ulama-ulama mereka, Al-Mufid, Al-Qummi, semua mengesahkan ini. Kalau ini kejadian, maka pertanyaannya, Rasulullah ini kan laknat sudah jatuh pada Aisyah karena dia menuduh Maria. Dia subhanallah, auzubillah, ini apa namanya, menurut ini riwayat Aisyahnya mereka, bukan Aisyahnya kita dan Rasulnya kita dan a'immah kita, ahlul bait kita tidak melakukan hal-hal seperti ini. Ini karakter-karakter yang mereka ciptakan. Kalau Aisyah sudah jatuh di atasnya adab dunia dan akhirat dan laknat, terus Rasulullah tetap, Aisyah ini sampai dia mati tetap menjadi istrinya Rasulullah, tidur, makan, yuraja', meniduri Aisyah dan sebagainya. Dia meniduri orang yang sudah dilaknat sama Allah. Dan Rasulullah tidak menindak Aisyah dengan tindakan yang bagaimana semestinya tentang kejadian dan kelakuan seperti ini. Padahal Rasulullah bersabda bahwa kalau Aisyah itu mencuri, tangannya pasti harus dipotong. Itu kan berkontradiksi. Kenapa Rasulullah tidak menindak Aisyah? Dan tetap Aisyah menjadi istrinya, tidur dengan Rasulullah, makan dengan Rasulullah, sampai Rasulullah mati. Dan dalam kejadian kematian Rasulullah itu, istri-istri di dunia ini akan menjadi istrinya di akhirat. Sedangkan Aisyah akan mendapatkan tindakan dan azab di dunia dan akhirat seharusnya. Apa jawaban Syiah? Ini jawaban Syiah ini, ya Allah, ya Rabb, Allahumma hdi Syiah al-bohong dan pendusta ini. Jawabannya bahwa Rasulullah itu diutuskan rahmatan lil alamin, bukan nikmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah tidak menindak istrinya Aisyah yang laknat sudah jatuh di atas dirinya dia, dunia dan akhirat. Dan lahum adabun azim. Adabnya itu luar biasa. Dan lidah dan tangan mereka akan bersaksi terhadap kerjaan mereka. Jawabannya, Syiah lagi. Nanti Al-Mahdi Al-Muntadhar yang akan turun dan akan menindak Aisyah. Kenapa nggak ditindak sama Rasulullah? Kenapa tidak ditindak oleh Ali bin Abi Thalib? Setelah dia menjadi Amirul Mukminin. Berarti memilih-milih. Berarti agama Allah subhanallah dipermainkan oleh Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Ini kata-kata ini
dan jawaban-jawaban ini dan riwayat seperti ini menjatuhkan nilai Rasulullah Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib itu tidak mendirikan agama Allah di atas bumi ini. Saudara-saudara, Rasulullah menantang Allah dalam menerangkan agamanya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang tidak melaksanakan hukum Allah di atas bumi ini seperti yang Allah jelaskan di itu adalah orang kafir atau orang fasik dan orang yang kadhib. Itu di surat Al-An'am kalau nggak salah, 3 ayat. Rasulullah tidak menjalankan agama Allah, tidak menindak Aisyah. Saya mau tanya, Syiah, bagaimana you mau keluar dari riwayat seperti ini? Ini riwayat disahkan dengan oleh Al-Qummi. Nih Al-Qummi di sini, Al-Qummi, asnadahu Al-Qummi. Al-Qummi dan diteruskan kepada Ja'far As-Sadiq. Nih, Ja'far As-Sadiq. Ma'gul? Apakah masuk akal Ja'far As-Sadiq mengeluarkan riwayat-riwayat seperti ini? La wallah, tidak akan mengeluarkan riwayat seperti ini. Ini adalah namanya menghancurkan agama Islam dan fasad di agama Islam. Emang kerjaannya Syiah itu adalah kefasikan dan kefasad yang disebar oleh Syiah. Banyaknya yang mengetahui banyak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian kecil. Ini tentang Aisyah ini, kebencian terhadap Aisyah dan riwayat yang dikeluarkan mengecilkan Aisyah dan mendiskredit Aisyah dan melaknat Aisyah ini ratusan. Hanya dari Quran, dari tafsir-tafsir Quran, dari riwayat-riwayat ada ratusan. Cuma hanya satu kategori, satu isu aja. Ada ribuan riwayat dan takwil Quran seenak perut ini orang-orang ini, yang dajjalin ini, yang harus dibantah. Saya hanya membantah satu ini, melawan satu, mempertanyakan tentang satu aja ini, yaitu apakah Rasulullah diutuskan untuk melanggar agamanya, dan Ali bin Abi Thalib dan Ja'far Shadiq dan Muhammad Al-Baqir. Ini Ja'far Shadiq yang mengeluarkan riwayat seperti ini. Tafsir ini ayat menurut Al-Qummi, Ad-Dajjal Al-Kadzab, Al-Buht, sahib Al-Kadhib ini dan Buhtan. Saya minta dari Syiah, pentolan Syiah di Indonesia, yang bisa mengambil, yang membawa-bawa buku-buku dari itu, nanti mereka akan membuat kias. Ini orang melakukan Musa umpamanya gaib 40 hari, maka imam kita boleh gaib. Ini melakukan ini, maka imam kita, itu namanya melakukan kias. Saya mau balasan atau respon tentang apa yang pentolan-pentolan Anda dan mandor-mandor Anda ini mengatakan tentang Aisyah, yang menuduh Maria bahwa dia melakukan zina dengan sepupunya namanya Jariyah, dan bahwa Ibrahim itu anak haram. Serta Rasulullah tidak menindak Aisyah dan Ali bin Abi Thalib tidak menindak Aisyah. Makanya Rasulullah adalah melanggar agama yang Allah turunkan padanya, dan Ali bin Abi Thalib sebegitu juga. Anda menolak ini, berarti Anda keluar dari agama Syiah. Anda perlu mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa ini riwayah ini benar, termasuk Ja'far As-Sadiq dan Al-Qummi dan Al-Kulaini dan Al-Mufid dan sebagainya. Anda menetapkan ini, cerita ini, Anda adalah termasuk orang-orang yang beriktikad bahwa Aisyah itu adalah kafirah atau mal'unah. Itu mewajibkan kekafiran juga, menurut fatwa Al-Azhar. Coba ya Syiah, saya tunggu. Coba ditaruh di respon bawahnya video ini, bagaimana akan Anda keluar dari
jeblosan jurang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahdikum ya Syiah. Allah yahdikum ya Syiah. Kayak gini nih, wallahil azim, kalau saya ya kafir, mulhid, kalau saya mulhid, saya tidak punya agama, terusnya saya ditawari Syiah cerita seperti ini, saya tidak akan menganut agama Islam. Agama Islam udah dihancurkan oleh Syiah karena mereka mengklaim Islam dengan cerita fasad yang sudah dirusak dengan mereka. Yahudi mengetawain kita. Rasulullah tidur sama orang zania, yaitu Maria. Dan istri yang satu lagi Aisyah, penuduh dan menurut Quran harus ditindak. Dan dia mal'unah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sekian wassalam.